Bek Bali United Elyas Dolas buka komentar soal Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Seperti yang diketahui, Asnawi baru saja bergabung dengan tim Thailand Pot FC. Meski baru debut, Asnawi langsung menunjukkan penampilan impresif. Ex pemain PSM Makassar tersebut berkontribusi dalam kemenangan terakhir Pot FC di Liga Thailand. Hasil positif tersebut membuat Pot FC berhasil menduduki peringkat ketiga klasemen setelah mengoleksi 35 poin di bawah Bangkok United dan Buriram United. Elyas Dolas, bek timnas Thailand yang sudah kerap berduel dengan Asnawi Mangku Alam, punya penilaian tersendiri buat Asnawi. Menurutnya, kans Asnawi meraih sukses di Thailand bersama Pot FC terbuka lebar. Saya pikir Asnawi bisa sukses besar di Thailand bersama Pot FC karena saya tahu kualitas dia di lapangan ketika kami bertemu. Dia pemain yang punya gairah penuh bermain dengan hati untuk sebuah tim. Pot FC adalah klub yang cocok untuk tipikal bermain seperti Asnawi. Hanya saja dia memiliki pesaing yaitu Supanan di bek sayap. Tapi menurut saya itu akan bagus karena dia akan lebih berkembang, ujar Elyas Dolas. Persaingan yang sehat tentunya bagi kedua pemain dan semoga Asnawi bisa mendapatkan menit bermain yang lebih karena dia pemain berkualitas dengan tim yang bagus. Terbukti dengan kontribusinya bisa debut dengan memenangkan pertandingan melawan Muangthong United kala itu, jelas Elyas Dolas. Baik Elyas Dolas maupun Asnawi Mangku Alam memang menjadi pemain kunci buat timnas masing-masing negara. Dolas di Thailand dan Asnawi Mangku Alam di Indonesia. Pada Piala Asia lalu, Dolas dan Asnawi sama-sama menjadi pemain penting bagi kedua negara. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ternyata memiliki peran dalam uji coba yang dilakukan klub Korea Selatan Suwon FC di tanah air. Suwon FC menggelar pemusatan latihan di Jakarta, Indonesia sebagai bagian persiapan menuju musim baru Liga Korea Selatan. Selama di Indonesia, Suwon FC melakoni 3 pertandingan uji coba menghadapi timnas Indonesia U20, Bayangkara FC dan Dewa United. Pelatih Suwon FC Kim Eun Jong mengatakan bahwa Sintayong yang merekomendasikan tim Pratama Ahran itu untuk beruji coba di Indonesia. Saya diberitahu pelatih Sintayong bahwa timnasnya sudah membaik. Jadi Liga 1-nya juga sudah bagus, situasinya juga bagus, pertandingannya juga berjalan dengan bagus, ujar Kim Eun Jong. Selama beruji coba di Indonesia, Suwon FC meraih 2 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Kemenangan Suwon FC diraih pada saat menghadapi Bayangkara FC dan Dewa United. Sementara saat menghadapi timnas Indonesia U20, Suwon FC bermain imbang dengan skor 0-0. Selama melakoni 3 kali uji coba itu, Kim cukup puas dengan permainan anak asuhnya. Hanya saja lanjut dia, cuaca menjadi salah satu kendala karena Jakarta relatif lebih panas dari Korea Selatan. Yang paling beda adalah cuacanya panas sekali, jadi pemain Korea cepat capek dengan cuaca seperti itu, jelas Kim Eun Jong. Iya, klub ipar Jenner Jong Utrecht berhasil mengalahkan SC Cambuur dalam lanjutan pekan ke-26 Liga 2 Belanda 2023-2024 dengan skor 4-2. Pertandingan itu berlangsung di Cambuur Stadion Belanda pada Sabtu 17 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, ipar Jenner bermain selama 88 menit sebelum digantikan Neil Pierrek. Sofaskor memberikan nilai 6,6 untuk penampilan gelandang timnas Indonesia tersebut. Rendah, namun ipar Jenner tetap memberikan dampak positif. Ipar Jenner sendiri tercatat berhasil melakukan 56 sentuhan, 73% umpan akurat, dan 1 umpan kunci. Bola-bola panjang yang dikirim oleh pemain berusia 20 tahun itu juga hampir selalu berhasil. Tercatat, ipar mengirim 5 umpan panjang sukses dari 7 kali percobaan. Meski cukup baik saat menyerang, ipar sayangnya tidak mempunyai catatan baik saat bertahan. Dia hanya berhasil memenangkan 1 dari 6 kali ground duel dan 1 dari 2 kali duel udara. Ipar Jenner juga hanya menyumbang 2 intercept dan sempat kehilangan posisi 14 kali. Sementara itu, ini merupakan penampilan ke-6 ipar Jenner bersama Jong Utrecht pada musim 2023-2024. Sayangnya, ipar belum bisa berkontribusi dalam urusan mencetak gol maupun assist. Untuk selanjutnya, ipar Jenner dan kolega akan berhadapan dengan Top Os. Pertandingan itu akan berlangsung di training komplek Utrecht pada Selasa 27 Februari 2024 mendatang.
Nama Zaidon Banel kini center dikabarkan masuk ke dalam opsi pertimbangan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Zaidon Banel diperuntukkan guna menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia yang belum mampu unjuk keganasannya secara konsisten. Tentu, jika proses naturalisasi Zaidon Banel benar direalisasikan, kansnya untuk segera bermain dengan timnas Indonesia terbuka lebar. Menyusul beberapa keuntungan besar yang bisa dirasakan timnas Indonesia terutama senior jika sukses menaturalisasinya. Yang pertama, proyeksi jangka panjang. Keuntungan pertama tentu saja terkait dengan usia Zaidon Banel yang masih sangat muda, yakni 19 tahun. Di usianya yang masih sangat muda, jika timnas Indonesia berhasil mendapatkan tanda tangan untuk menaturalisasinya, maka sosoknya bisa diperuntukkan untuk proyeksi jangka panjang. Ya, Zaidon Banel bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk lini depan timnas Indonesia yang memang belum banyak temukan performa terbaiknya. Yang kedua, jebolan klub mentereng di benua Eropa. Seperti yang diketahui, meski baru berusia 19 tahun, kans namanya menjadi bintang besar sepak bola dunia terbuka lebar. Pasalnya Zaidon Banel sudah ditempa pendidikan sepak bola melalui satu di antara klub dengan kemampuan mengorbitkan pemain muda terbaik, yakni Ajax Amsterdam. Ya, Zaidon Banel memulai karirnya bersama Zeeburgia Junior. Namun, bakat menawannya itu tercium oleh raksasa Liga Belanda yaitu Ajax Amsterdam. Menempa 8 tahun di Akademi Ajax Amsterdam, Zaidon Banel akhirnya sukses bermain setingkat lebih tinggi, yakni di U17 Ajax Amsterdam pada 2020. Satu musim dihabiskan, Zaidon Banel kembali naik ke tingkat level U18. Tahun 2022 lalu, Zaidon Banel kembali alami peningkatan karir setelah dipromosikan ke tim Ajax U21. Dan terkini namanya masuk ke dalam skuad cadangan Ajax Amsterdam senior. Dengan sukses mencatatkan 5 pertandingan di mana satu laga ditorehkan di ajang bergengsi kedua di benua biru, yakni Liga Eropa. Rekam jejak mentereng ini berpotensi membuat dua pemain langganan timnas Indonesia di posisi lini depan yang berposisi sebagai sayap murni, yaitu bintang Persija Jakarta yang dipinjamkan ke Bayangkara FC Witan Sulaiman dan pemain andalan Ado Den Haag Rafael Struijk ketar-ketir. Mengingat jika terus konsisten menawan, bukan menutup kemungkinan Zaidon Banel akan menggusur keduanya dari pilihan pertama Sintayong di line up timnas Indonesia. Yang ketiga, lincah dan eksplosif. Pemain ini dikenal sangat lincah dan sangat eksplosif di lini serang. Meski berposisi asli sebagai sayap, Zaidon Banel kerap menuntaskan peluang dengan mengeksekusinya sendiri dengan matang. Gaya mainnya yang menusuk dari segala sisi membuat Zaidon Banel sangat sulit untuk diprediksi pergerakannya. Satu di antara korban yang pernah merasakan keganasan dan eksplosivitas pergerakan Zaidon Banel adalah Halmon Sport. Saat itu Zaidon Banel yang bergerak di sisi kanan mampu melakukan akselerasi ke dalam kotak penalti. Sepakan keras dilesakan pemain berpostur 1,72 meter itu menggunakan kaki kirinya yang menghujam ke sudut kiri gawang Halmon Sport pada 28 November 2023 lalu. Yang keempat, multifungsi. Keuntungan yang keempat yakni berkaitan dengan sosok Zaidon Banel yang dikenal lihai memainkan beberapa peran di lini depan, di mana ada dua posisi yang akrab dimainkan oleh Zaidon Banel selain sayap kiri. Kedua posisi itu adalah penyerang tengah dan sayap kanan. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.